Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi adalah pengganti selamat pagi, sore, siang, malam waktu kalian nonton video ini. Jadi semangat pagi untuk semua anak-anak ibu kelas 11 multimedia. Walaupun kita baru bersuanya banyaknya lewat virtual ya. Jadi saat ini ibu nganggep ngomong depan kelas karena sebenarnya ibu orangnya juga suka ngomong gitu. Jadi akhirnya ya bikin video lah. Untuk mapel desain grafis percetakan ini, sebenarnya Bu yakin kan sudah cukup paham karena kan di kelas 1 sudah ada mapel dasar desain grafis ya. Nah, di kelas 2 ini bedanya desain grafis percetakan. Tapi sebenarnya ya kan kata dasarnya desain grafis ya. Jadi di sini nanti kita coba memahami apa sih sebenarnya bedanya dua ini atau persamaannya apa dan sebagainya. Sebelumnya yang pertama, ibu ini adalah tipikal ya mungkin agak sedikit kuno, enggak sih, enggak gitu. Ibu percaya bahwa mencatat itu akan membantu kalian untuk mengingat. Jadi ibu selalu minta catatan. Bukan catatan full tapi rangkuman. Paling tidak kalian catat apa yang perlu kalian tahu gitu. Kalaupun kalian nggak catat, karena kita nggak ketemu ya, beda kalau kita di kelas mungkin kalian bisa fotokopi, bisa tanya jawab dan sebagainya. Nah, karena kita ketemunya begini, akhirnya ibu memutuskan untuk kalian tetap mencatat. Ibu tidak minta semua, tapi ibu cukup tahu mana anak yang menyimak dan mana yang tidak. Mengumpulkan kapan catatannya? Sebenarnya kalau versi ibu kita kelas biasa itu tiap minggu atau 2 minggu sekali, sebulan sekali kayak gitu. Cuma nanti ini mungkin bisa jadi waktu kita mau UTS itu ibu periksa dulu catatannya, atau nanti waktu mau ujian semester antara dua itu. Jadi ibu berharap kalian sambil menyimak ini juga sambil nyatet gitu, walaupun tidak full semua ya. Kenapa ibu kasih kalian dua buku? Yang pertama kan buku ini, terus yang kedua buku yang ini. Bedanya apa? Bedanya yang ini tuh ada beberapa soal yang dikasih jawaban. Ini buku yang ini. Tapi ibu senang juga sama materi yang disusun di buku ini. Senangnya karena dia lebih jelas, lebih gamblang. Kalau buku yang itu tidak begitu lengkap, tapi dia ngasih tanya jawab. Nah, tanya jawabnya itu kalian bisa pelajarin nanti. Ya, itu sih tujuannya kenapa ngasih dua buku. Maaf ya kalau berat bawanya. Oke, jadi untuk video pembelajaran yang pertama ini tentang pengertian desain grafis, lalu memahami sebenarnya desain grafis percetakan itu seperti apa ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama grafis. Bahasa Inggrisnya graphic, mungkin ada yang lebih jago dari gue ya. Itu artinya adalah goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Ini sebenarnya kalau grafis itu sebenarnya tidak mau tidak mau ya hubungannya sama cetak-mencetak grafis itu. Jadi kalau kita ngomong ukiran doang kan ya itu bisa jadi seni, bisa jadi art gitu. Tapi kalau grafis memang arahnya ke arah cetak, di arah di out apa ada bentuk outputnya gitu ya. Kalau ada suara-suara mobil mohon maaf ya, suara ibu tetap jelaskan ya. Nah, ini pengertian desainnya. Jadi pengertian desain itu sangat banyak. Kalian cari pengertian desain itu banyak banget. Nah, ini Bu ambil salah satu aja, yaitu adalah rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkretisi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Jadi sebenarnya desain itu bukan berarti hanya sebuah desain gagasan kalian, rancangan kalian di kepala udah jadi rancangan. Nah, tapi cuman kan kalau di kepala siapa yang bisa baca? Nah, makanya akhirnya harus dituangkan, ada desain grafis, berarti menuangkan ide grafis, ada desain produk, menuangkan gambar produk, ada desain interior, menuangkan ide untuk ruangan interior. Nah, semacam itu ya, itu maksudnya. Jadi, desain grafis itu apa? Itu adalah suatu bentuk komunikasi secara visual menggunakan bentuk gambar atau rupa dalam menyampaikan informasi. Jadi, tujuannya adalah bagaimana gambarnya kalian, ilustrasinya kalian itu bisa menyampaikan sama pembaca. Ataupun misalnya orangnya kurang tertarik gitu ya sama visual atau tulisan gitu. Ya itu bisa jadi mereka cuma lihat gambarnya dulu, kayak lihat nah ini bagus nggak, ini gimana ya, kayak gitu-gitu. Nah itu bagaimana kalian desain grafis itu tugasnya di situ, bagaimana sebuah poster, sebuah kartu nama, sebuah logo akan menarik dan terlihat menarik bagi pembacanya, dan pesan yang punya poster, pesan yang punya logo itu sampai sama pembacanya. Sebenarnya ke situ ya, arahnya ke situ.
Nah, unsur desain grafis itu yang utama sebenarnya ada 3. Ilustrasi. Ilustrasi itu terdiri dari gambar atau teks ya, gambar atau foto. Ilustrasi itu terdiri gambar atau foto, gambar sketsa manual dan sebagainya, atau foto itu ilustrasi. Yang kedua teks, teks tulisan. Yang ketiga adalah warna. 3 ini sebenarnya unsur desain grafis yang paling penting. Kalau nggak ada 3 ini nggak ada desain grafis, nggak ada desain. Terbayangkan ya, kalau tulisan doang, sebenarnya tulisan doang pun itu bisa masuk ke ilustrasi. Nanti kita belajar ya di bab selanjutnya. Setelah ini kita belajar nirmana, setelah nirmana baru kita ke tipografi. Nah, tipografi itu kita akan belajar ilustrasi yang dari teks aja. Nah, itu cuma sebenarnya ilustrasi yang dimaksud di sini yang otomatis biasanya ada gambar. Karena gimana pun poster tuh pasti ada unsur gambarnya atau ada unsur fotonya. Jadi utamanya itu 3 ya, ilustrasi, teks, dan eh, warna kayak gitu. Beberapa unsur lain yang biasa digunakan tapi tidak vital, tidak utama itu adalah headline. Headline itu, nah kalau kita bisa lihat di sini, headline, subheadline, konten, ilustrasi, corporate identity, dan slogan. Kalau kalian lihat di buku kalian sendiri, nah headline-nya mana sih headline-nya? Nah, headline-nya itu adalah ini, desain grafis percetakan. Subheadline itu biasanya kalau di novel-novel terbuka kadang di atasnya kayak gitu. Kalau ini kan memang merek ininya ya, merek buku apa ya, pencetaknya ya, jadi ini nggak termasuk sebenarnya. Biasanya ada kayak penjelas gitu, misalnya kayak gini. Sebenarnya menurut ibu sih, karena dia membedakan itu, sebenarnya dia pengen fokus desain grafisnya itu headline-nya, terus sub headline-nya itu yang percetakan, karena ukuran desainnya ini juga lebih besar, artinya dia pengen menekankan si desain grafis dulu baru ke percetakan itu. Kontennya apa? Nah, kontennya itu ya, kontennya itu tadi apa ya, maksudnya isinya si buku ini apa sih gitu loh. Oh, ini tentang desain grafis percetakan untuk kelas ini, kelas 11 gitu. Ilustrasinya, nah ini kalau kalian amatin ilustrasinya itu kan sebenarnya ini ada gambar ini, printer untuk ngeprint banner. Nah, ini terus ada di sini aplikasinya, ada InDesign, logonya InDesign. Bukan, ini bukan logonya InDesign. Nah, ini logonya ide, mungkin karena dia nggak mau kena copyright ya, nggak mau kena jiplak, jadi dia pakai logo apalah ini mirip-miripin sama InDesign. Ilustrasinya ini, terus logo perusahaan. Nah, ini kayak gini. Ini sebagai logo perusahaannya dia ini sih ya. Itu penting kalau dalam desain grafis, karena apa? Biar kita tahu siapa sih yang buat buku ini gitu. Nah, kayak gini nih Kitobook. Nah, berarti dia yang bikin, si orang ini tadi. Kitobook ini tadi. Nah, itu. Terus ada slogan. Nah, kalau slogan ini agak susah ya. Sebenarnya slogan itu mirip gini nih. SMK bisa hebat. Itu sebenarnya slogan. Atau SMK bisa, itu slogan. Jadi gimana caranya ngebuat orang, oh SMK tuh SMK bisa gitu. Atau misalnya 12 tahun pendidikan kayak gitu-gitu, atau kalau kalian sering dengar 2 anak cukup, nah kayak gitu-gitu itu sebenarnya slogan. Nah, itu gimana caranya ngebuat pembacanya tuh nyangkut, oh ini SMK, oh ya SMK bisa, oh programnya BKKBN, oh 2 anak cukup. Nah, banyak kan slogan misalnya kayak orang-orang nyapres orang-orang mau jadi bupati gitu misalnya. Kalau kita kan lagi rame Pak Edi Damansyah ya tuh. Nah, tuh gitu juga tuh kayak betulungan etam bisa, terus atau banyak ya, banyak banget slogan-slogan. Nah, itu tuh itu juga penting ya, tapi tidak menjadi yang utama. Nah, itu. Jadi dia tidak vital gitu loh. Kalau yang vital ya 3 tadi unsurnya itu ya. Nah, ini contohnya. Kalau bisa dilihat di sini di atas ini yang ibu bikin contohnya, headline, ilustrasi, dan headline itu bisa lebih lebih power ya, lebih logo, terus ada ilustrasinya di bagian tengah, dan kontennya juga di tengah. Konten itu sebenarnya bisa digantikan dengan teksnya ya. Biasanya kan ilustrasi yang kayak contoh di sebelah sebelah itu contohnya, di sebelah itu kan contohnya ini ya, dia ada teksnya. Nah, itu tuh kontennya, maksudnya kayak gitu. Tagline atau slogan sosmed. Nah, sosmed sekarang, poster tuh kayaknya sekarang sulit ya, nggak ada sosmed karena sekarang orang juga nyarinya di sosmed kan. Nah, itu. Terus mandatory. Mandatory itu kewajiban. Kewajiban itu maksudnya sponsorship. Sekarang tuh kan acara biasanya didukung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kertanegara, didukung oleh SMK Negeri 2 Tenggarong. Nah, itu mandatory, kewajiban. Artinya sponsorship yang berjuang di, maksudnya ikut dalam kegiatan tersebut gitu ya.
Nah, jadi coba lihat di sebelah ini yang pameran anggrek, itu ilustrasinya anggrek, terus ada body copy atau kontennya, ada headline-nya pameran anggrek, subheadline-nya Jogja Expo Center, dan sponsornya di bawah tuh. Ini nggak ada sih, ini buatan aja, jadi biar jelas ya gitu. Nah, ada selain unsur, ada juga namanya prinsip desain grafis. Nah, prinsip itu adalah metode-metode dalam menciptakan karya supaya memiliki nilai yang tinggi gitu loh. Desain itu bisa mahal karena kita itu punya ini mengandung unsur ini prinsipnya ini. Kita tuh bisa menyeimbang, bisa apa ya? Di dalam desain kita tuh nggak naruh-naruh doang kayak taruh sini, taruh sini. Ah, aku suka ini besar, aku suka ini enggak. Jadi ada unsur-unsurnya, ada kesatuannya gimana. Terus ada keseimbangan si gambar ini kamu taruhnya gimana. Nah, kemarin kan kalian sudah bikin beberapa desain tuh di yang kumpulkan ke ibu. Walaupun belum semua, dan ibu harap segera yang belum ya. Nah, itu ibu lihat ada beberapa yang udah mulai bagus, ada yang masih agak sedikit berantakan. Nah, sebenarnya yang kadang bikin fatal tuh gini, ini misalnya kamu bikin desain tuh ya, ini tuh jangan mepet, ini tuh jangan mepet, harus kamu kasih jeda, harus kamu kasih jarak. Semakin mepet tuh tergantung ya, kalau postermu itu memang, tapi memang nggak pernah sih, jarang sih desain yang poster yang mepet-mepet sama garis luarnya lewatnya itu bagus. Biasanya ya jadinya ya biasa yang nggak bagus, yang bagus ya berjarak ya, biasanya gitu tuh jadi masalah. Terus eh, proporsinya, nah, keserasiannya gimana, terus balance-nya gimana kiri kanannya, terus jadi ada macam ya, ada kesatuan, ada keseimbangan, ada keserasian, ada iramanya, ada dominasinya, ada kesederhanaan kejelasan. Kalau dibaca ini jadi satu, oke kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya. Ada kesatuan. Nah, kesatuan itu biasanya bentukannya sama. Jadi dia biar kelihatan satu gitu. Oh, ini banyak tapi satu kesatuan yang sama. Contohnya kayak kalau lihat nyusun polkadot tuh kan biasanya dia kesatuan yang sama ya. Cuma nyusunnya zigzag, nyusunnya miring apa lurus apa gimana gitu. Nah, contohnya kayak gitu tuh kesatuan sama bentuknya. Nah, yang keseimbangan dia itu ukurannya beda. Tapi pas dilihat, oh space-nya sama tuh. Coba kamu lihat yang itu bolanya keseimbangan tuh kan ada bolanya 4 tuh, terus dibandingin sama satu, ini jumlahnya lo udah beda tapi pas dilihat ya seimbang aja gitu ya, karena memang ukurannya itu mencakup sama yang 4 kecil-kecil ini tadi gitu. Terus ada proporsi. Nah, proporsi itu kalau kamu lihat yang bulatan tuh dari kecil sampai besar kan padahal beda ya, tapi kelihatannya kan nggak masalah karena space yang dikurangi itu pas aja gitu, jadi dia kayak seimbang aja dilihat, seimbang sama padahal bentukannya beda loh. Tapi jadi kalau di dalam desain itu ada namanya white space. White space itu artinya kayak gini nih, kan desainnya nggak full ya, ini kosong, ini kosong, ini juga cuma garis-garis doang, ini yang paling kelihatan kosong kan ini sama ini. Jangan di fullkan, karena kalau kita makin full tuh makin penuh, kelihatan nggak bagus gitu, nggak enak dipandang mata. Nah, proporsi, makanya kita harus harus bilang di sini harus proporsi. Nah, kalau irama itu biasanya dia yang kayak beraturan gitu, pindah beraturan dari kotak ke bulat, tapi dia ada aturannya. Nah, irama itu berirama naik tangga, berirama bentuk berubah, berirama. Nah, itu irama. Terus ada penekanan. Nah, penekanan kayak dominasi. Nah, maksudnya kamu pengen tekankan apa sih gitu loh. Kayak tadi itu kan ada anggrek. Nah, coba di situ ada anggrek ungu, ya kan jadinya bingung kan, padahal pamerannya anggreknya anggrek putih. Nah, penekanan tuh pengen ditonjolkan apa? Oh, anggrek putih. Akhirnya backgroundnya dipilih hitam. Nah, gitu-gitu tuh. Itu salah satu unsur penekanannya, dibedakan gitu loh, beda sendiri gitu. Nah, kesederhanaan ya itu tadi. Berantakan juga bisa jadi sederhana, tapi semakin sederhana semakin baik gitu loh. Jadi desain yang ada yang bahas, siapa ya, kayaknya bagus ya. Itu bilang, saya pengen belajar desain minimalis bu. Nah itu memang sekarang lagi musimnya orang desainnya itu yang sederhana aja, yang minimalis aja. Tapi ibu sendiri bukan orang yang ngedesainnya minimalis, tapi ibu mengerti bagaimana caranya ini apa. Cuma taste taste orang, taste-nya desainer, setiap desainer, ibu akan bilang semua orang itu desainer, semua orang itu desainer, even itu jelek. Ibu nggak bilang jelek ya, even itu kayak orang nilai itu nggak bagus gitu loh, tapi dia desainer. Selama dia bikin satu aja produk atau selama dia bikin satu aja desain, oke,
he is designer gitu, oke dia designer gitu. Jadi jangan, kita nggak bisa judge warna desain orang lain. Jadi ibu pasti menyarankan kalau kalian bikin desain, kamu lebih baik begini ya, kamu lebih baik begini ya gitu, karena sebenarnya semua desainer ya desainer, nggak ada yang salah gitu ya. Itu jadi semakin sederhana, semakin jelas. Nah, berhubunganlah sama si kejelasan itu. Semakin jelas semakin baik. Orang bakal cepet nangkapnya gitu kayak, oh ini maksudnya ini, oh ini ada pameran anggrek, oh anggrek putih, dilihat, oh, oke. Udah orang butuh sebentar, oh berarti tanggal segini kita harus plan nih biar kita datang ke sana. Nah, kayak gitu. Jadi semakin sederhana, semakin jelas, semakin baik gitu ya. Pesannya cepat sampai. Nah, di situ tuh juga ada garis. Garis itu sebenarnya apa sih? Garis itu asalnya titik. Nanti kita akan belajar tentang bentuk-bentukan ini di nirmana ya. Jadi nirmana tuh bakal lebih dalam lagi bahasnya. Nah, berbagai jenis garis itu muncul di mana-mana. Ada lurus, lengkung, berbelok-belok, tipis, tebal, titik-titik putus. Nah, itu juga termasuk garis ya gitu. Garis itu dapat digunakan untuk mengatur informasi, untuk penekanan kata dan pembuatan atau outline foto. Nah, ya biasanya gitu. Kayak gini garis yang digunakan di PowerPoint itu kan. Ya, itu untuk kayak bahasanya tuh untuk mengatur informasi judulnya dan isi judulnya, isi isi PowerPoint-nya misalnya kayak gitu ya. Itu juga salah satunya. Nah, ini ada membuat kotak, membuat bagan, membuat pola, membuat banyak garis dan sebagainya ya. Mensuggesti emosi juga. Nanti kita belajar itu lebih. Nah, ada ilustrasi. Ilustrasi itu merupakan unsur grafis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan kompleks. Wah, ibu ternyata tipu. Ilustrasi berfungsi untuk menarik perhatian, jelas. Untuk menarik pembaca. Nah, biar orang tuh, oh, misalnya kalian mau pamer anggrek tadi, dia lihat anggreknya dulu. Oh, ada apa nih sama anggrek putih? Apalagi kalau misalnya ibu-ibu itu suka sama anggrek. Ada apa nih sama anggrek gitu, dilihat. Oh, ada expo. Oh, di Jogja. Oh, di sini tanggal segini. Oke, gitu. Udah sampai informasinya. Nggak usah panjang lebar. Misalnya atau ada Rockin Rockin Fest gitu. Oh, ada band apa ini? Oh, kapan dia datang? Oh, coming soon. Oh, belum. Berarti bentar lagi kita tungguin ya. Berarti bentar lagi datang. Kayak gitu-gitu. Jadi menarik orang untuk membaca gitu ya. Nah, mendramatisasi juga biar orang tuh ya tadi kayak, oh ada apa ini gitu. Kok ada gambar misalnya gambar Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi lagi mau apa sih kok, atau oh ada misalnya ada motor gitu, ada gambar motor banyak gitu, ada trail, motor trail, oh sekalinya pertunjukan motor trail misalnya kayak gitu-gitu kan bisa ya. Jadi menarik dulu. Nah, ilustrasi dapat berupa gambar, foto maupun grafis lainnya. Banyak ya, banyak banget ilustrasi itu. Saya seni, gambar coretan-coretan kalian, itu juga bisa jadi ilustrasi utama kalau selama kalian nyampe apa yang kalian maksudkan sampai, nah itu juga masuk ke ilustrasi ya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik. Nah, ini ada gambar tangan yang Ibu bilang, sketsa manual kalian kan. Dan sepertinya di multimedia banyak loh yang bisa sketsa tangan dan Ibu alhamdulillah senang banget. Jadi kalau tapi memang mungkin kalian masih asing ya mindahkan, atau mungkin masih asing ya gambar tangan Bu, ya Corel padahal itu perpaduan yang bagus, apalagi kalau kalian kenal namanya Adobe Illustrator. Itu kayak Corel Draw tapi punyanya Adobe. Nah, itu lebih bagus lagi tuh itu. Nah, itu jadi jangan, bagi yang bisa sketsa tangan jangan berhenti, terusin aja. Nanti kita akan belajar gimana caranya mindahkan gambar manual kamu ke digital, dan itu bisa jadi, dan itu bagus banget karena buat ide itu, ide-ide tugas kalian ke depannya akan banyak gitu. Jadi jangan berhenti ya walaupun di rumah. Terus ada fotografi. Nah, ini bagi yang suka fotografi. Ibu lihat juga ada beberapa yang suka fotografi. Ada fotografi nature, ada fotografi panorama, ada yang fotografi poster film. Nah, gitu-gitu Ibu menurut, wah ini sebenarnya Bu excited sih sama kelas ini. Cuma ya karena pandemi mau gimana ya kita gitu. Cuma nggak apa-apa, kita terus semangat. Nah, tipografi ini Ibu sempat bahas tadi, cuma nanti kita belum belajar di sini detail. Nah, tipografi ini sebenarnya seni untuk merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Jadi gimana caranya kita nyusun space-nya, hurufnya bentuknya apa, ukurannya seberapa, jenisnya kan, terus jarak antar huruf, jarak antar kata, jarak antar baris. Nah, itu ngaruh banget di tipografi. Ada beberapa tulisan yang dibuat di poster kalian yang kalian sudah kumpulkan itu kadang udah bagus, cuma pengaturannya nggak pas gitu, kayak fontnya kalian kadang
mungkin belum banyak ya, tapi padahal kalian coba cari di Davon 1000font.com ke apa gitu banyak banget. Nah itu banyak banget sumber-sumber font yang sebenarnya lebih sederhana, lebih jelas, lebih modern gitu. Jadi mungkin nanti kalian cari-cari referensi ya, nanti kita ngomongin di akhir. Nah, warna. Nah, warna dalam layout dapat menyampaikan mood. Nah, ini tadi. Kalau kita bikin poster Kukaroken Fest, masuk kita pakai warna kuning, kan nggak pas ya moodnya. Atau kita bikin acara ulang tahun TK, ulang tahun TK TK untuk anak-anak TK gitu, tapi pakai warna hitam sama gold. Kan kayak ini teh apa ya gitu, anak-anak juga imah kok itu hitam ya mah gitu. Tapi kalau anak-anak TK kan warna putih, merah, kuning, biru, hijau, warna-warni ini tuh anak-anak wah gitu, moodnya kebangun. Itu sangat-sangat penting banget yang milih warna. Ada beberapa dari kalian yang udah bagus, ada beberapa yang masih perlu belajar lagi gitu. Nanti kita belajar psikologi warna ya nanti. Nah, warna dapat digunakan untuk, nah ini tadi, menarik mata, membuat gambar atau mood, mengatur bersama, memprovokasi emosi. Ya, jelas. Warna merah sama warna kuning itu paling pas buat makanan. Wah, itu makanya kalau orang bikin eh, bakso aci warna merah, orang kan lihatnya udah, wah ini enak banget nih bakso aci ini gitu. Atau bakso mercon atau merah, wah itu enak banget. Eh, apa tuh, es volcano misalnya warnanya biru gitu, kayak ih kayaknya seger deh gitu. Atau es boba itu kan warnanya krim krim warna gula merah gitu kan. Nah, itu kayak wah itu itu pun ada perpaduan merahnya di situ. Nah karena merah itu membangkitkan mood juga ya gitu, jadi itu juga salah satu warna itu pengaruhnya ke sana ya. Gelap terang, nah ini masalah visualnya kalian ya, kalian maunya temanya yang high contrast atau low contrast value atau mau yang gimana gitu. Aturannya warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang, begitu pula sebaliknya, warna terang akan sangat mudah terbaca jika ditempatkan pada background gelap. Contohnya si anggrek tadi, contohnya backgroundnya hitam full, tiba-tiba ada anggrek putih. Jadi ini kebalikan sih, misalnya kayak Kukar Rockin Fest, kalau kamu bilang kan Kukar Rockin Fest hitam-hitam tuh bu, iya tapi kan dia pakainya kontrasnya abu-abu, abu-abu hitam, jadi nggak hitam full tapi ada abu-abunya, ada kuning-kuning dayak-dayaknya gitu, tapi tetap dia menonjolkan kan area rocknya yang warna hitam itu tadi itu tetap jadi dominan. Nah itu jadi nggak keluar moodnya, walaupun di situ ada ukiran merahnya, mungkin ada ukiran kuningnya mungkin gitu ya. Tekstur. Nah, tekstur merupakan nilai laba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Kalau dalam desain grafis, penggunaannya itu untuk memberi visual biar berkarakter. Misalnya kalian lagi bikin, contohnya nih presentasi ibu nih. Presentasi ibu nih kan kamu lihat di bawahnya tuh ada unsur kayu tuh. Kesannya tuh kayak ya nambah aksen aja gitu, padahal kan ya ini cuma gambar aja, bukan bukan gimana gimana gitu. Jadi itu untuk ini aja sih, untuk biar ada karakternya, karena kan tekstur 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 kayu itu artinya netral, tekstur tekstur batu mungkin lebih alami. Nah kayak gitu gitu, jadi kita juga nggak bisa semua desain itu dikasih tekstur enggak, tapi itu bisa jadi untuk referensi. Nah kayak gitu. Tekstur dapat digunakan untuk publikasi cetak, halaman web. Nah ini ibu dengar kan ada yang mau jadi programmer tuh. Nah ini bekal yang baik. Jadi sebenarnya dari desain grafis nih kalian bisa jadi apa aja. Tinggal milih kalian mau fokusnya di mana. Bu saya mau jadi sutradara. Oke, nggak apa-apa, deal. Tapi kita akan pikirkan gimana kamu bikin postermu gitu. Kita akan pikirkan gimana kamu nanti pas di set kamu bisa naruh, oh ini kita setnya lagi malam, oh berarti apa yang harus ditaruh, oh barang-barang kontrasnya gini. Itu belajar warna, soalnya nanti kita belajar warna juga gitu. Saya mau desain web itu apalagi itu sangat penting ini. Terus mau belajar apa lagi ya, animasi. Nah animasi juga kan kelas 2 ini belajar animasi ya, cuma sekarang kan kalian juga harus belajar warna tuh, jadi belajar teknik animasinya, gambarnya di sana. Saya rasa sih ingat saya dulu kalau belajar animasi harus belajar warna juga, jadi semua tuh pasti belajar warna dulu, belajar berkarakter dulu dan sebagainya. Nah di desain belajarnya lebih kepada, oh ini proporsinya gini, oh animasi kan ada backgroundnya tuh, nah itu dipikirkan juga kan gitu-gitu ya. Kontras untuk bunga bermain mata, memprovokasi emosi, membuat rasa kekayaan mendalam. Nah ini ruang. Ruang adalah jarak antara atau sekitar sesuatu, misalkan ruang atau highlight memberikan mata visual. Nah, ruang ini maksudnya jangan terlalu yang full, apa ya, full
full banget gitu, jadi ada space-nya, membuat layout mudah untuk diikuti, jadi menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian. Jadi kalau kamu bikin poster makin penuh, bikin desain itu makin penuh, orang tuh makin malas baca. Tapi kalau kamu makin sederhana, makin minimalis, tuh orang bisa gitu, matanya nggak sakit kayak oh gini, oke, oh ini ada apa, oh ada ini, oh ya sudah. Orang tuh soalnya nggak mungkin baca tuh lama kecuali dia minat. Misalnya kalau kamu bikin poster lomba cerpen itu kan banyak aturannya. Nah, orang yang baca aturan itu kan yang minat aja, yang nggak minat ya nggak akan baca. Yang nggak minat cuma bilang oh ada desain, ada lomba puisi nih gitu, bisa udah ditinggal. Tapi kalau yang minat kan pasti baca. Nah gitu, jadi biar orang tuh tertarik dulu, dikasih space yang kosong, tertarik dulu, lihat dulu. Kalau dia tertarik sama tema itu, dia akan baca keseluruhan tuh yang bagian lain-lainnya. Tapi yang untuk utama tetap harus lebih sederhana, lebih minimalis, dikasih ruang ya. Keterampilan ini seni visualnya itu termasuk ke dalam fotografi dan digital imaging. Tipografinya itu tadi, tata letak itu juga penting, desain interaksi. Nah ini berguna seperti bilang kayak desain web, itu penting juga. Desain interaksi itu maksudnya tampilan depan, contohnya kayak babe.com, detik.com, kapanlagi.com. Nah itu juga salah satu yang sangat mengutamakan interface ya. Atau aplikasi mobile sekarang tuh kan banyak, ada Canva, itu kan ada tuh kalau kalian buka langsung tampilan depannya dulu. Nah itu tuh sebenarnya namanya interface gitu, bagaimana orang tuh tertarik pakai aplikasi nih, Instagram gitu kan. Kalau sebenarnya kalian menyadari Instagram itu kenapa juga nyedot kuotanya tinggi, karena dia juga memang high resolution, jadi dia memang mementingkan si gambar ini terlihat sangat menawan gitu. Beda sama kayak Twitter. Twitter ya sekadarnya, jadi lebih fokus ke kata-katanya, jadi dia fokus ke tracking kata-katanya gitu. Tapi kalau misalnya Instagram tuh memang dia menampilkan foto, makanya dia high kontrasnya tinggi juga. Nah itu namanya desain interface. Itu bagaimana mendesain sebuah apapun ya, apapun aplikasi atau website, yang gimana caranya menampilkan itu biar jadi menarik gitu ya. Peralatannya, nah coba kamu baca, peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah ide. Samping teknologi, ada sebuah desain grafis juga membutuhkan kreativitas. Ini ibu bilang, kita itu desainer punya tiga huruf yang harus diingat, ATM. Ini pasti kalian udah paling sering banget dengar, karena banyak juga sih ya sebenarnya. Yang pertama, ngamati. Jangan nggak ngamati desainer baru. Ibu senang tuh ada yang bahas sama ibu, bu coba bahas masalah desain-desain yang viral bu gitu. Itu bagus banget, artinya ibu juga senang sebenarnya. Jadi orang makin banyak tuh melek sama hal-hal desain, karena dulu nggak ada, susah banget, di sini juga masih susah gitu. Jadi mengamati itu penting, kalian harus sering mengamati. Yang kedua, A, amati, tiru. Kalian harus niru dulu. Kenapa lo bu jiplak dong? Enggak, kita belum lihat poin terakhirnya. Tiru. Kenapa kita tiru? Kita ini juga baru, nggak mungkin desain kita tuh baru banget, tuh nggak mungkin. Kita tuh pasti pernah terinspirasi dari apa, jadi kita meniru dulu baru kita modifikasi. Nah M nih, modifikasi, jadi ATM. Bagian M-nya kalian modifikasi. Nah modifikasi itu kalau kalian memang pure memodifikasi, nggak akan mungkin sama sama desainer manapun. Itu yakin deh ibu, pasti orang tuh oh ini gayanya Iki, oh ini gayanya Kudus, oh ini gayanya Imah, oh ini gayanya Rian gitu. Udah nggak akan ada yang bisa ngikutin, karena orang udah tahu gayanya yang siapa gitu. Kayak ibu, gaya desain ibu tuh rame, tipikal ibu tipikal rame. Jadi kadang ibu tuh kalau ngobrol sama teman, kamu maunya gimana, oh aku maunya gini gini gini, gini. Kalau ibu ngerasa nggak pas sama gaya ibu, atau ibu nggak sempat untuk bakal godok materi dia, ibu akan arahkan sama orang yang bisa ngedesain sesuai yang mau dia mau. Jadi ibu tuh bisa oh gini, oh gini, oh gini. Karena gaya desain setiap orang itu beda-beda, dan itu memang gimana cara ngelatihnya bu, gimana kita cara taunya bu, latih aja terus, nanti kamu bakal nemu passion, seleramu tuh di mana, sainmu tuh di mana gitu ya. Ini cerita tentang bagaimana desktop publishing ya. Tahun 1980 itu mulai ada tuh perangkat lunak. Terus habis itu mulai sedikit karena kita juga berkembangnya kan lewat komputer ya. Dulu juga gambar pakai Apple ya. Akhirnya makin kesini sekarang udah sejauh ini ya. Desain grafis menggunakan komputer adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat menggunakan bantuan teknologi komputer ya. Karena itu, andai kita semua masih manual sampai sekarang, gimana coba kita bisa menarik perhatian orang kayak jual beli online? Coba bayangkan kita di sini sekarang udah bisa beli barang dari Cina loh.
kita di sini udah bisa beli barang dari Amerika gitu, gimana caranya dia mendesain sampai orang tuh tertarik gitu, kayak sepatu-sepatu, kayak gimana sih caranya ngedesain kita tuh jadi oh bagus nih gitu. Kayak ya kalau digital sama manual kan bedanya gitu ya, kita kan sudah pakai gadget ya, jadi kalau gadget kita, kalau desain kita nggak bisa ngikutin teknologi sekarang ya juga akan ketinggalan, itu pasti banget kan. Nah, batasan medianya dulu cuma di koran. Koran tuh udah paling cakep sih kayaknya dulu, cok, koran, majalah gitu-gitu, majalah Bobo. Kalian kalian saya udah nggak ketemu ya, karena ibu lihat kalian tahun 2000-an mungkin nggak ketemu tuh sama majalah Bobo-Bobo angkatan ibu gitu. Nah, sekarang majalah aja ada yang langganannya online. Nah, akhirnya disitulah peran kita desainer grafis gitu. Gimana caranya kita bisa terlibat berkontribusi untuk membuat oh desain yang sekarang ini tuh gini gitu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan, nggak boleh guys. Bu, saya nggak punya Instagram. Boleh nggak pakai akun fake gitu? Bu, saya nggak pede bu mau upload. Ya udah, kamu nggak apa-apa, nggak usah upload. Tapi kamu harus tahu gitu. Contoh, ibu nggak punya TikTok, ibu nggak ngerti TikTok juga, tapi ibu tahu oh TikTok oh gini gitu, ibu ngerti aja gitu. Ibu juga nggak install TikTok, cuman ibu ngerti di TikTok tuh sekarang bukan hanya konten-konten yang joget-joget gitu atau yang gimana, tapi ternyata banyak yang konten bermanfaat juga. Nah itu sebenarnya kita harus update gitu, jadi kita nggak punya nggak apa-apa, tapi kita harus update, itu harus banget. Anak desain nggak boleh ketinggalan informasi, itu harus banget ya. Nah, ini masalah software ya. Jadi kita bahas dulu. Jadi sebenarnya kalian itu di desain grafis percetakan pada dasarnya belajar dulu masalah tentang desain. Desain itu bagaimana? Nanti kita habisin belajar nirmana ya, belajar nirmana, belajar. Jadi kalau dibilang desain sama seni itu sama enggak, mirip, bukan sama tapi mirip gitu. Nah kita belajar dulu desain itu gimana, terus habis itu nanti kita belajar oh desain grafis, kita akan fokus ke desain grafis. Nah nanti masalah percetakannya kita akan belajar tuh, makanya ibu bilang kalau ngedesain tuh satu, ingat banget jangan mepet, jangan mepet kalau bikin desain itu penting banget di percetakan. Karena apa, pas kita nyetak itu kadang ada kesalahan teknis dan sebagainya, atau hal ujung-ujung kertasnya itu nanti kena apakah, kotor kah, nah itu harus dipotong. Nah kalau kita makin mepet ngasih desain dan sebenarnya tanpa harus dipotong pun, terlalu mepet itu nggak enak. Bayangkan kalau logo ini ada di mepet sini, logo ini bayangkan ada di ujung sini, pas gitu, enak nggak kamu lihatnya? Kan pasti nggak enak. Nah itu sama gitu, jadi itu harus yang diingat satu. Nanti kita fokusnya percetakan adalah kita buat kemasan tapi yang bukan ini, bukan stiker terus ditempel di kardus, yang enggak, kita bikin pola di kemasan, kita bikin pola segitiga mungkin, pola kotak, kayak kemasannya KFC, kemasannya apa tuh banyak ya, burger gitu kan ada kotakannya tuh, itu kan ada polanya. Coba deh sekarang kalian bongkar kemasan-kemasan apa ya di rumah ya, rapikanya orang apa, buat spray apa tuh, buat kispray itu loh. Nah itu tahu kemasan apa ya, extra joss itu kan, kalau kamu bongkar semua lem kotaknya itu kan berpola. Nah kita belajar di sana gimana gimana cara bolak baliknya. Nah kita tuh lebih ke situ. Jadi kita pertama belajar desain grafis dulu, baru kita akan mulai berfokus sambil kita mengiring diri kita untuk ke arah percetakan. Karena sekarang kalau cuma gitu-gitu aja, kalau cuma desain aja ya kita juga nggak bakal ketinggalan. Jadi kita akan arahnya fokus ke sana, tapi kita dasarnya dulu yang harus paling matang ya. Software desain grafis tuh apa aja sih Bu? Banyak banget yang ada di sini. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW. Ini kalau kamu cari satu-satu, silahkan cari satu di YouTube. Nanti habis nonton video ibu ini, kamu lihat tuh, itu keren-keren sih. Illustrator tuh udah, orang tuh biasanya sekarang sih ditanya Adobe ya, bisa Adobe Photoshop, bisa Adobe Illustrator kayak gitu. CorelDRAW itu banyak dipakai di percetakan, tapi kalau untuk kantor-kantor bisnis, nah itu biasanya pakainya Adobe Illustrator. Kalau CorelDRAW itu kenapa cocok di percetakan, karena ini tentang ini sih kayaknya, masalah mode RGB dan CMYK-nya tadi ya, itu sih. Jadi banyak yang masih pakai Corel di percetakan. Cuma kalau untuk kerja, untuk bisa di kantor jadi desainer apa, nah itu bisa ditanya Illustrator. Ibu udah punya beberapa teman yang kerja di Jakarta jadi desainer booth dan sebagainya. Nah itu ibu
pernah sharing aplikasinya Rhino, macam-macam, banyak banget aplikasi di luar sana ya, jadi kamu nggak boleh ketinggalan. Nah ini untuk web design, bukan denger tuh ada dari kalian yang pengen jadi web designer. Nah ini Notepad kan udah tahu ya, kayak Adobe Dreamweaver tuh. Ibu dulu, sekarang udah lama banget ibu nggak pegang Adobe Dreamweaver ya, tapi itu ini salah satu 5. Ini ada audio visual, nah ini After Effects, Premiere, Final Cut, ada Flash. Nah ada Flash ini kalau kalian nanti belajar animasi yang pamat. Terus ada Ulit, ada Power Director yang paling sederhana sih setahu ibu. Bahkan ibu ini kan ngerekamnya pakai OBS ya. Nah OBS itu juga ada editing buat ngekat-ngekatnya kayak gitu. Jadi banyak banget sekarang apa aplikasi buat cut gitu, apa buat cutting video itu banyak. Bahkan di Android juga ada kan. Ini rendering 3 dimensi. Nah ibu dulu ini banyak banget sih. Ini Blender, kayaknya ada yang pakai Blender ya kalian ya. Cuma kalau pakai 3D Studio Max ada nggak sih? Kalau nanti ada, coba kita diskusi. Bukan diskusi ya, kalian tulis aja di berandanya Classroom gitu. Karena bagi ibu, wah bagus banget kalau kalian udah bisa 3D. Aduh, kayaknya lupa siapa yang kemarin yang ada bahas Blender. Kayaknya ada yang bisa Blender ya. Bagus lah itu, bagus banget. Sip. Go SketchUp, AutoCAD, nah gitu-gitu. AutoCAD ini misalnya buat gambar ini sih, gambar kerja ya. Jadi kalau kita gambar kerja itu biasanya enak pakai AutoCAD karena dia presisi hitungannya. Nah ini contoh, ini ada line. Oh, ibu ada dengar satu orang yang ngomong, bu saya agak susah bahasa Inggris. Oke, nggak masalah. Susah bahasa Inggris boleh, tapi tolong pahami basic. Kalau nggak pinter ngomong nggak apa-apa. Yang penting kalau ada ngomong, uh, where's the office gitu. Kamu office, kantor. Uh, Pakai bahasa Isyarat kan bisa. Uh, Mister gitu ke sana. Itu jadi tahu basic maksud ibu. Nah sama kayak gini nih. Ini ada line, color, texture, shape, value, space, terus quick reference sheet, size, harus bisa paham ini loh ya. Line itu garis, shape bentuknya bermacam, value itu kayak apa ya? Kalau kalau value itu kayak seberapa kamu mau, apa ya? Value itu isinya isinya si warna itu mau transparan, mau gelap, mau terang, itu value-nya. Isinya mau bagaimana gitu. Space, nah space itu area yang kosong, space kosong, ruang ya tadi. Size itu bentuk, terus tekstur itu teksturnya mau gimana. Nah itu penting banget ya gitu, element of design itu. Nah ini panduan menjadi desainer grafis. Nah selain kalian lihat tulisannya itu ada langit adalah batasnya, komunikasi itu harus penting ya. Jadi tidak ada batasan, bu saya introvert. Tidak ada batasan introvert atau enggak ya, tapi kalian harus belajar untuk bisa komunikasi ya. Introvert itu bukan jadi penghalang. Extrovert itu apalagi ya, kalau extrovert belajar mengkontrol biar bisa komunikasi dengan kalangan manapun. Nah introvert harus berani ngomong biar itu tujuannya banyak loh. Komunikasi itu bukan hanya menjadi siapapun kamu, komunikasi itu ilmu pertama yang harus kalian kuasain sih ya, komunikasi yang baik dan benar. Percaya diri, terus mengembangkan. Nah ini praktek. Ini tadi ibu bilang sepertinya kok habis ibu lihat tugas kalian masih banyak yang, bu saya editnya pakai HP. Ibu agak loh kok edit pakai HP gitu. Mungkin kalian bisa nanti ya ibu ajak diskusi di grup lah ya gitu. Kalian ini berapa orang sih yang nggak punya laptop, berapa orang atau laptopnya masih dibaiki gitu, karena ibu sebenarnya nggak mau terima desain lagi lewat HP ya, maunya semua lewat PC. Sejelek-jeleknya nggak apa-apa, ibu lebih suka yang jelek dari laptop atau PC timbang dari HP. Jadi praktek terus menerus, jangan berhenti ya, walaupun kita lagi di rumah aja. Praktek membuat sempurna. Nah itu tadi kan, makin banyak praktek itu akan makin bagus buat kalian. Jangan pernah berhenti belajar terus mengakui gitu. uh, Jangan gue nggak udah pinter, aku nggak butuh gitu. Bukan hanya dari ibu, saya aku mau denger Bu Rizky aja, nggak mau dengerin saya nih Kudus nih, aku nggak mau dengerin Iki mah nggak, sok tahu aja dia, aku mau dengerin ibu aja, enggak. Bahkan mungkin bisa jadi ilmu kalian tuh bisa lebih ini daripada ibu, ada yang ibu nggak tahu kalian tahu gitu. Nah itu jadi jangan pernah nggak mau, pokoknya saya kita sama-sama belajar di sini ya. Sekarang kalian amatin deh desainnya secara keseluruhan.
dia tuh sederhana aja, pakai icon, ada ilustrasinya, warnanya kamu lihat. Jadi dia tuh ada temanya, nggak nyapein mata gitu loh. Kalian baca itu dengan enak aja gitu. Mungkin ada yang bilang, bu tulisannya kekecilan nih bu, terus bu warnanya kurang nampak nih bu gitu. Ya itu sebenarnya masalah kebiasaan aja ya. Memang ini masih ada kurangnya, masih desain ini masih ada kurangnya, cuma ya nggak yang kurang-kurang banget gitu loh. Kalau dikasih nilai ya ini nilainya lumayan bagus bagus gitu, karena minim apa sederhananya dapet, proporsinya dapet, terus warnanya juga dapet, nggak nyapein mata, nggak nyakitin mata gitu, fontnya juga cukup jelas, nah gitu kan. Nah ini contoh apa ya? Kalau kalian tahu nggak ini istilah dalam desain grafis itu apa? Nih, The Beatles ini bukanya yang centang-centang ini, pernah dengar nggak itu apa istilahnya? Terus, nah ini desain grafis bukan desain gratis ya. Mungkin kalau kalian sekarang masih dimintain orang desainin aku ini dong, ya dilihatlah siapa yang minta. Kalau memang itu kalian juga masih belum pede, terus itu juga mungkin saudara, ya bolehlah bantu dia. Tapi ya kamu bilang, sebenarnya guruku tuh bilang gak boleh dosen gratis, tapi nggak apa-apa lah, karena aku masih belajar aku bolehin deh gitu. Nanti kalau kalian udah mulai, tapi kayaknya ada yang pernah kerja ya, Iki pernah kerja ya, jadi itu bagus juga. Nah itu pasti kita tahu tuh gimana susahnya jadi desainer, terus kita tahu tuh batasan kita gimana gitu. Tapi ibu sih sekarang bertekad sekali untuk tidak mau desain gratis, karena kalau kita ini nggak mulai untuk keras kayak gitu, selamanya orang yang di luar desain akan nganggep alah desain mah gampang, Canva juga ada, ya udah desain aja sendiri, nggak usah desain sama kita. Kalau kayak gitu kok minta desainkan orang gitu, padahal kamu aja ngerendahkan ya gitu. Jadi itu juga yang kalian bareng-bareng bangun supaya jangan ada lagi desain gratis, adanya adalah desain grafis, bukan desain gratis ya. Oke, ini sudah di akhir. Ini kalau Ibu Space ini black nih di sebelahnya. Em, untuk tugasnya dari video ini, kalau catatan kan nanti dikumpulin di akhir semester, jadi silahkan itu habis nyatet atau bagaimanapun ya udah disimpan. Kalau kalian lelah, regangkan otak dulu, regangkan otak, bagus salah ibu, regangkan badannya dulu, pause dulu, kalian bergerak-gerak dulu, olahraga tangan kayak gitu. Nah untuk tugasnya, hmm, ini kalau kalian nyimak video ini artinya kalian tahu tugasnya ya, jadi ibu akan bilang tugasnya di video biar kalian nonton ini entah bagaimana caranya ya. Tugasnya itu nanti setelah ibu upload video ini, terus kalian bikin tugasnya kan, kalian bikin di Word ya, Word, Microsoft Word, tugas di halaman 9 sama halaman 18 di buku ini. Di buku ini halaman 8, halaman 9. Ini ada tugas mandiri, cari media desain grafis, bisa berupa brosur, pamflet, koran, dan petakan unsur-unsurnya. Unsurnya apa aja di dalam desain brosur itu. Terus yang kedua, ini halaman 18 itu cari prinsip-prinsipnya di brosur itu. Setiap orang 3 atau 5 ya. Minimal 3, maksimal 5. Nah, gitu ya. Minimal 5 desain. Boleh brosur, boleh boleh brosur, boleh pamflet, boleh koran. Nah, kalian setiap desain itu petakan. Misalnya desain ini nih, yang ada di atas ini. Ini unsurnya apa aja? Unsur-unsurnya, ilustrasinya mana? Warnanya gimana? Terus ilustrasinya apa? Warnanya gimana? Teksnya gimana? Tuh, prinsipnya, keseimbangannya gimana? Apa itu dibaca? Itu dijelaskan di setiap, jadi nanti di wordnya kalian itu langsung aja nama kalian, terus bilang tugas 1 tentang mencari unsur dan prinsip desain. Baru nanti ada file wordnya kalian lampirkan ya, jadi file word masukkan gambar downloadan kalian itu, masukin ke dalam wordnya, baru kalian jelasin 1 gambar ini, baru jelasin unsurnya, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nanti yang di bagian satunya lagi, next halaman gitu, gambar tapi cari prinsipnya aja. Jadi satu gambar itu 3 ya, minimal 3. Jadi beda ya, satu gambar hanya cari unsurnya aja. Nanti
Habis itu selesai cari unsurnya, kalian cari gambar lagi, cari brosur lagi, cari pamflet lagi, itu cari. Jadi 2 tugas loh ya. Jadi minimal satu orang itu kumpul 6 gambar, maksimal 10 gambar. Cari unsurnya 5, cari prinsipnya aja 5. Ya, gitu. Kalau mau di mix and match ya boleh, pokoknya intinya setiap orang cari 6 maksimal 10. Mau lebih boleh ya gitu. Jadi ini nanti tugasnya di buku ini, harus disimak videonya. Oke, sekian tugasnya sudah paham ya. Jangan lupa dicatat yang pertama, karena ibu cek nanti catatannya entah sebelum UTS atau eh, sebelum ulangan semester ya. Satu. Yang kedua, kerjakan tugasnya di halaman 9 dan 18 di Microsoft Word ya, di Microsoft Word. Minimal setiap orang itu kumpul tugasnya 6, 3 unsurnya, 3 prinsipnya, atau 10 maksimalnya. Itu minimal 6, maksimal 10. 5 unsurnya aja, 5 lagi prinsipnya aja, ya itu. Terus habis itu apa lagi? Catatan, tugas, udah itu aja. Kapan kumpul terakhir tugas? Kamis kan kita libur tuh. Kamis kita libur, Jumat kita nggak ada kelas, Sabtu. Berarti Sabtu nanti insya Allah semoga ada video lagi tentang Nirmana. Habis ini kita belajar tentang Nirmana. Kan di buku ini juga habis itu Nirmana ya. Nah, Nirmana tuh agak lumayan tuh. Sambil ibu tanya ya, kalian sebenarnya punya pensil warna nggak? Karena tuh nanti sebenarnya ada yang manual. Tapi nanti kita lihat ya sambil penjelasan. Nanti di slide-nya ada tugasnya kok. Jadi nanti tuh akan beberapa video tuh karena banyak. Udahlah kita nggak usah pikirin tempe sekarang. Oke, sekian dulu. Sehat-sehat di rumah, semangat terus. Silahkan berdiskusi di grup kalau ada sesuatu dengan hal. Oh iya, ibu kasih catatan. Ibu tidak akan respon apapun chat pribadi di grup apapun di atas jam 9 ya. Jadi ibu akan respon ya jam 7 atau setengah 8 atau kadang jam 6 juga ibu respon pagi ya. Kalau pagi, kalau ibu lagi masih free ibu respon, kalau enggak ya enggak ibu respon. Nanti batasnya adalah jam 9 malam. Pokoknya udah 21 di HP ibu, biasanya ibu udah nggak respon tuh chatnya gitu. Walaupun ibu online, karena ada batasan lah ya gitu. Kalian harus istirahat juga jam segitu, jadi ya kita nggak usah bahas panjang lebar. Biasanya ibu balasnya pagi. Bukan berarti ibu sombong kan, kok nggak mau balas? Nggak, bukan gitu. Memang ibu itu udah prinsip dari lama. Makanya kadang kakak-kakak tingkat kalian tuh kalau keceplosan chat di atas itu udah tahu nggak akan ibu respon, ibu responnya besok gitu, walaupun ibu online juga malam itu gitu ya. Jadi ibu bukan bermaksud apa ya, supaya kita ada waktu aja, maksudnya kita chatting malam-malam buat apa, kan harusnya istirahat gitu ya. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, semoga kalian bisa mengerti. Kalau nggak ngerti ya diulang-ulang, kalau nggak ngerti boleh chat, boleh diskusi lah kita di grup ya. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.